dari garis lintang, garis bujur. Ini kita akan belajar tentang pembagian waktu, ya. Nah, anak-anak, nah ini peta buta yang sebelumnya kita udah pernah pelajari, ya. Terus kamu belajar ya posisi ibu kota dan juga provinsinya sampai kamu hafal ke-34-nya ya. Oke. Pada awal pertemuan kemarin, Miss sudah menyampaikan posisi letak Indonesia, baik itu secara astronomis maupun secara geografis. Masih ingat? Ya, semoga masih ya. Kita review kembali. Ya, jadi posisi Indonesia secara geografis itu terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Benua apa saja anak-anak? Yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Kemudian samudra Hindia dan samudra Pasifik. Kemudian secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, hari ini kita akan bahas secara lengkap dan Miss Ibet berharap kamu konsentrasi supaya kamu bisa mengerti dan memahaminya. Ya. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita belajar tentang arah mata angin dulu ya anak-anak ya. Ini adalah salah satu syarat pada peta, harus ada arah mata angin. Ingat, kamu harus hafal ya arah mata angin di posisinya mana saja. Matahari terbit dari mana, ya, terbenam dari mana, gitu ya. Jangan sampai kebalik ya anak-anak ya. Nah, di sini mungkin waktu sudah pernah belajar nih arah mata angin, ya. Nah, sekarang kita ingat lagi ya. Arah-arah mata angin. Kamu boleh sambil berdiri, sambil membuat gerakan sendiri ya. Miss Ibet mau ingatkan lagunya dulu ya anak-anak ya. Masih ingat tidak lagunya ya? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Masih ingat? Semoga masih ingat ya anak-anak ya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Kalian boleh sambil bangkit berdiri, kemudian kamu buat gerakan ya. Kalau timur kemana, barat kemana, gitu ya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Sekali lagi. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, semoga kamu bisa mengingat ya arah mata angin ini ya anak-anak ya. Makanya waktu kamu belajar tentang provinsi, ada namanya Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Itu kalau kamu lihat posisinya, itu arahnya sama gitu ya. Jadi ingat terus arah mata angin ini ya. Nah, salah satu syarat pada peta yaitu adanya garis peta. Apa sih garis peta itu? Jadi garis peta itu adalah garis bujur dan garis lintang yang berfungsi untuk mengetahui letak astronomis suatu tempat. Ya, yang kemarin kita sudah belajar ya, yang tadi Miss Ibet sebutkan dari awal ya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, jadi itu untuk mengetahui letak astronomi suatu tempat ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita bahas yaitu garis lintang ya. Kita mau tahu apa sih garis lintang, di mana sih posisinya gitu ya, apa sih fungsi dari garis lintang, sama-sama kita mau bahas ya anak-anak. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang menggambarkan lokasi tepat di utara dan selatan. Ya, kenapa dikatakan garis khayal? Ya, coba kalau kamu ada jendela di rumah, kamu lihat di langit, gitu ya. Ada nggak garis peta?
Kamu lihat tidak? Tidak ada kan anak-anak? Ya, makanya dikatakan hanya garis khayal. Ya, garis ini hanya berfungsi waktu menggambar peta anak-anak. Jadi untuk mengetahui posisi, lokasi, tempat. Ya, tepatnya itu di utara dan juga selatan. Ya, nah jadi ingat garis lintang itu garis horizontal. Horizontal itu yang mendatar anak-anak ya. Ya, mendatar ya. Posisinya di utara dan selatan. Kita anggap utara kita adalah bagian atas, di atas kepala kita. Selatan di bawah. Ya, utara dan selatan horizontal. Itu garis lintang ya. Nah, apa sih fungsi dari garis lintang? Garis lintang ini untuk mengetahui iklim suatu daerah. Nanti kita akan lihat di peta ya. Makanya iklim di dunia itu berbeda-beda anak-anak. Posisinya letaknya di mana pasti iklimnya berbeda-beda. Iklim berhubungan dengan nanti cuaca. Ya, musim. Ya. Oke, kita lanjut. Garis lintang 0 derajat disebut juga garis khatulistiwa atau garis ekuator. Ya, nanti kita lihat di peta ya. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa 0 derajat. Di antaranya di Provinsi Kalimantan Barat. Ya, Pontianak dan daerah Bonjol itu di Sumatera Barat ya. Nah, kalau kamu jalan-jalan di Pontianak itu ada tugu namanya Tugu Khatulistiwa ya. Jadi bersyukur negara kita dilalui oleh 0 derajat ya, adanya di Pontianak dan juga di Bonjol ya. Nah, belahan bumi di sebelah utara itu disebutnya garis khatulistiwa atau garis lintang utara. Ya, sedangkan belahan bumi di sebelah selatan, garis khatulistiwa disebut garis lintang selatan. Ya. Kita lihat pada peta. Nah, ini dia. Kita tahu posisi bumi kita miring ya 23,5 derajat. Nah, mana yang disebut garis lintang? Inilah garis lintang anak-anak. Kalau kamu lihat mata mouse Miss Ibet ya, nih garis lintang. Tadi dikatakan apa? Garis lintang adalah garis khayal yang membagi belahan bumi bagian utara, utara di atas ini semuanya, kemudian di bagian selatan. Ya, 0 derajat di sebelah utara disebut lintang utara, 0 derajat di sebelah selatan disebut lintang selatan. Di tengah-tengahnya disebut khatulistiwa atau ekuator tadi. Ya, tadi daerah kita dilalui 2 provinsi anak-anak ya, Pontianak dan daerah Bonjol ya. Nah, di sini 0 derajatnya di sini. Ya. Nah, kutub utara, kutub selatan ya. Lintang utara semuanya ini lintang selatan. Oke. Sudah paham? Nah, tadi fungsi dari garis lintang tadi untuk apa anak-anak? Ya, untuk mengetahui iklim di suatu daerah. Makanya iklim di daerah utara itu berbeda dengan iklim di daerah selatan. Kalau kita itu posisinya tepat berada di garis khatulistiwa ya. Ini dia iklim ya. Kalau kita kan posisinya di khatulistiwa di tengah. Makanya iklim kita itu iklim tropis, hanya ada 2 musim. Musim apa? Musim mangga dan musim duren. Salah. Musim apa anak-anak? Musim hujan dan musim kemarau. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah yang namanya musim semi. Kenapa? Karena kita posisinya letaknya ada di iklim tropis. Ya. Kemudian di atasnya ada subtropis, sedang, dingin. Nah, makanya di sini banyak ya musimnya. Ada musim semi, musim gugur ya. Kalau kita nggak ada anak-anak, cuma 2 musim, hujan dan musim kemarau ya. Jadi posisi kita pas sekali di tengah-tengah. Gitu ya. Jadi garis lintang itu untuk mengetahui iklim ya. Nah, ini dia. Di 6 derajat lintang utara kan, lintang utara sampai lintang utara mana? Utara kan di ini tengah-tengah
Khatulistiwa, lihat ya, Miss Ibet sambil dilihat. Ya, lintang utara kan di atas 6 derajat, naik sedikit di sini. Ya, posisinya pas di sini. Yang kemarin ya di Pulau W. Kemudian lintang selatan 11 derajat, nah di sini posisinya. Rote, ya. Lintang utara, lintang bujur timur, bujur timur. Ini nanti kita akan bahas, ya. Oke, sudah paham anak-anak? Miss Ibet berharap kamu sudah paham ya. Nanti boleh kamu ulang kembali video ini untuk kamu lebih mengerti dan memahami ya. Kita lanjut. Sekarang kita bicara garis bujur. Kalau tadi garis lintang itu garis khayal, horizontal, berarti tidak ada bedanya dengan garis bujur ya. Nah, kalau tadi horizontal, kalau sekarang garis khayal vertikal, berarti yang tegak lurus yang menggambarkan lokasi di sebuah tempat di timur dan di barat. Ya. Oke, jadi garis bujur digunakan untuk menentukan waktu di dunia. Nah, garis inilah yang akan kita pakai untuk menentukan waktu. Ya, tidak hanya di dunia tapi juga di Indonesia. Ya, jadi garis yang dipakai untuk menentukan waktu di dunia namanya garis bujur, bukan garis lintang, karena garis lintang tadi fungsinya untuk menentukan iklim. Ya, anak-anak ya paham ya, lintang utara, lintang selatan. Ini vertikal yang tegak lurus ya. Nanti kita lihat di peta. Garis bujur disebut juga garis meridian. Ya. Garis bujur 0 derajat berada di kota Greenwich, London, negara Inggris, sehingga dijadikan patokan waktu internasional yang dikenal dengan sebutan GMT, Greenwich Mean Time. Ya, biasanya kalau misalnya kita baru beli HP, ya setting waktu, ya kita ada GMT-nya ya. Kalau Indonesia itu plus 7, 8, dan 9. Ya, karena ibu kota negara kita di Jakarta, berarti plus 7 anak-anak. Ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, garis bujur di sebelah barat, Greenwich, disebutnya garis bujur barat atau BB. Ya, garis bujur di sebelah timur, Greenwich, disebutnya garis bujur timur atau BT. Itu mengapa kita berada di BT. Ya, bujur timur ya. Nah, ini dia Greenwich. Mungkin belum tidak terlalu fenomenal ya kalau kalian di mana gitu Greenwich ya. Jadi Greenwich itu merupakan patokan waktu internasional ya. Tapi kalau kamu lihat gambar berikut, nah di mana ini kan anak-anak? London ya. Namanya Big Ben ya, salah satu ikon dari negara Inggris, Big Ben ya, jam besar. Ya, karena disinilah tempat ya posisi waktu 0 derajat di dunia, posisinya terletak di negara ini. Ya, tepatnya tadi di Greenwich ya. Oke, kalau kita lihat di peta ya. Nah, jadi kalau yang tadi garis yang membelah bumi utara selatan itu namanya khatulistiwa ekuator. Kalau bagian timur dan barat itu namanya garis meridian. Itu ya, yang biru tebal ini anak-anak. Nah, ini 0 derajat. 0 derajat yang di sebelah barat ini namanya garis bujur barat. Ya, kemudian yang di sebelah timur garis bujur timur. Itu ya. Nah, lihat di tempat datar. Nah, ini dia ya anak-anak ya. Jadi 0 derajat nih, kalau kamu lihat nih angka-angka yang di bawah, 0 derajat diperkirakan di sini tuh. Ya, jadi daerah Greenwich itu di sini ya, London. Ya, kemudian kenapa kita adanya di bujur timur semuanya? Ya, karena di sini posisinya 0, yang di sebelah kiri Miss Ibet ini semuanya barat. Makanya dikatakan bujur barat. Ya, termasuk Amerika itu semuanya masuknya bujur barat.
Ya, sedangkan di sebelah kanan Miss Ibet itu semuanya termasuk bujur timur. Kita lihat posisi Indonesia di mana? Nah, di sini ya. Makanya Indonesia semuanya di bujur timur, kecuali kita pas ada di tengah-tengah sini, ya. Mungkin bisa dua kemungkinan, bujur timur dan bujur barat, ya. Tapi karena kita semuanya ada di bujur timur, ya, makanya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kalau kita lihat dari London, ya perbedaan waktunya tuh ya. Lihat ya, petanya 0, angkanya lihat di sini 7, ya, di sini posisi Indonesia ya anak-anak ya. 7, 8, 9 seperti yang tadi kata Miss Ibet ya. Jadi ini perbedaan waktu kita kalau kita setting waktu di handphone yang kita baru beli ya, plus 7 kalau kita ada di posisi mananya Indonesia ya. Nanti kita akan lebih banyak membahas kenapa ada 7, 8 dan 9 ya. Oke anak-anak, sudah paham, sudah mengerti. Jadi apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal yang memisahkan belahan bumi sebelah barat dan timur. Fungsinya untuk apa anak-anak? Menentukan waktu di internasional ya, waktu dunia ya. Di mana tadi kotanya? 0 derajat, meridian, Greenwich ya, London, negara Inggris ya. Oke, nanti kamu bisa putar ulang kembali video ini ya anak-anak. Oke, ini kalau kita lihat bumi ya, ini posisi garis khatulistiwa tadi. Nah, ini namanya garis lintang ya, tadi di atasnya lintang utara, lintang selatan. Meridian utama itu di Greenwich ini, di sebelah sini ya. Jadi garis bujur nih 0 derajat nih yang ini, yang lihat Miss Ibet ya. Ya kita semuanya ada di sebelah timur. Nah ini dia garis bujur. Ini bujur barat, di sini bujur timur. Kita garis bujur timur ya. Ingat ya, garis vertikal itu garis bujur, garis horizontal garis lintang ya, atau garis khatulistiwa. Oke, itu dia tentang garis pada peta ya. Semoga kamu memahami anak-anak ya. Yang paling penting, garis yang menentukan waktu di dunia itu adalah garis bujur. Jadi garis bujur inilah yang akan kita lebih banyak pelajari ya anak-anak ya. Nah dari sini kita belajar waktu di dunia itu ternyata sangat berbeda anak-anak ya. Tuh, kalau kita lihat dari gambar Miss Ibet ini, nah nih gitu ya anak-anak ya.